Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan kesempatan mempelajari Al-Quran. Tidak hanya tilawahnya atau membacanya semata, tidak hanya tilawah lafziyahnya saja, tetapi juga tilawah ma'nawiyahnya atau tilawah hukmiyahnya. Yang ini tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada orang yang diberikan taufik olehnya. Ini merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri agar tetap langgeng dan bertambah, sehingga kita menjadi pribadi atau orang yang hari demi hari, orang yang semakin lama semakin baik amalnya, orang yang semakin bertambah usianya semakin banyak ketaatannya dan semakin dekat hubungannya dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kajian kita pada kesempatan kali ini selain untuk menambah ilmu, juga untuk meningkatkan iman kita. Kita niatkan ini adalah bentuk ibadah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal yang kita kerjakan diterima di sisinya, dicatat sebagai pemberat amalan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, masih di surat Al-Fatihah. Kita baru saja mengenalkan atau baru saja kita belum membahas belum satu pun ayat dari surah Al-Fatihah ini. Baru saja kita menjelaskan urgensi tafsir Al-Quran, menjelaskan kita jelaskan pula kenapa juz amma yang dipilih dan kenapa kita mulai dari Al-Fatihah dulu. Nah, sekarang mari kita baca terlebih dahulu sebelum masuk ke tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum. Suratul Fatihah summiyat bidzalika li'annahu uftutiha biha al-Qur'anul Karim. Surat ini dinamakan Al-Fatihah, pembuka, karena Al-Qur'an dibuka dengannya. Jadi surat ini memiliki banyak nama, ya. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 20 nama, ya. Ada As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Ada juga Fatihatul Kitab, ya, Fatihatul Kitab atau ya, Al-Fatihah ini. Ada juga nama lain dari surat Al-Fatihah, Ar-Ruqyah. Ada juga As-Salah. Ada Ummul Quran, ya, Ummul Kitab, ya, tadi juga Al-Quranul Azim dan surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Ini yang saya sebutkan semuanya ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Belum lagi nama-nama lainnya, ya. Tadi disebutkan sekitar, ya, ada yang menyebutkan sampai, ya, berapa? 20 nama surat Al-Fatihah ini. Kalau dari sisi penamaannya Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, ya, maka seperti di dalam hadis, ya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, artinya, ya, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ada juga hadis lain dari Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhr bi Fatihatil Kitab wa suratayn. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu membaca di 2 rakaat pertama dari salat zuhur, ya, surat Al-Fatihah dan 2 surat. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, wa yaqra'u fi rak'atainil ukhrayain. Ya. Dan Nabi SAW juga membaca di 2 rakaat akhir bi Fatihatil Kitab, ya, dengan Fatihatul Kitab.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unadi annahu la salata illa biqira'ati Fatihatil kitab fama zada. Dan masih banyak ya, hadis lainnya yang menerangkan bahwa membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu merupakan rukun. Ya. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Maksudnya Al-Fatihah. Dan juga sabda Nabi SAW yang lain yang artinya barang siapa yang salat tidak membaca Ummul Quran, ini juga nama lain ya tadi surah Al-Fatihah, maka salatnya pincang gitu ya. Kullu salatin, ini hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu salatin la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidaj. Ya. Khidaj artinya apa? Salatnya pincang. Salatnya pincang. Jadi atau makna dari khidaj artinya kurang. Ya. Tidak lengkap, ya. Tidak lengkap. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini, ya, para imam seperti Imam Malik, ya, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, bin Hanbal, serta mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat adalah wajib, hukumnya wajib. Ya, karena itu termasuk rukun, ya, yang harus dipenuhi. Ya, tidak sah salat tanpa surat Al-Fatihah. Ya. Dan surat Al-Fatihah ini dikatakan innaha awwalu suratin nazalat kamilah. Ya. Menurut pendapat sebagian ulama, surat ini turun, adalah surat yang turun secara sempurna, utuh satu surat. Ya. Adapun ini surat yang pertama ada khilaf memang, ya, ada khilaf. Ya. Ada yang mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun secara utuh itu surat Al-Muddathir. Ya. Nampaknya itu yang lebih kuat, tapi ada yang mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun secara utuh itu surat Al-Fatihah. Ya. Baik, itu nanti bisa kita kaji kembali di dalam kajian Ulumul Quran, ya, terkait dengan pembahasan awwalu ma nazal minal Quran. Apa yang pertama kali turun dari Al-Quran? Kalau secara mutlak yang pertama kali turun itu adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dari surat, mohon maaf, dari surat apa? Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang pertama kali turun secara mutlak, 5 ayat pertama dari permulaan surat Al-Alaq atau surat Iqra. Adapun surat yang pertama kali turun, ini kita berbicara surat yang pertama kali turun secara keseluruhan, ya,
utuh itu ya. Kamilatan, secara sempurna, itu ada khilaf ya. Ada yang menyatakan surat Al-Muddathir, ada yang mengatakan surat Al-Fatihah ini. Wallahu a'lam. Kemudian ya, tentu para ulama ya membicarakan, ya telah membicarakan surat ini. Hadhihi surah qala al-ulama innaha tashtamilu ala mujmali ma'ani al-Qur'ani fi at-tauhid wal ahkam wal jaza' ya wa turuq bani Adam wa ghairi dzalik. Ini para ulama berbicara tentang surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah ini mencakup ya makna Al-Qur'an ya secara global, bukan secara terperinci ya. Baik itu yang berkenaan tentang tauhid, ya, hukum-hukum syariat ya, dan lain sebagainya ya. Sehingga surat ini dinamakan dengan Ummul Quran. Nah, ini tadi kan kita ya sempat sebut ya, di antara nama surat Al-Fatihah Ummul Quran. Inilah alasannya. Wal marji'u lisyai'i yusamma umman. Ya, Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah ya, Nabi SAW sabda apa? Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran ya fahiya khidajun ya, thalatha, sebanyak 3 kali, ghair tamam ya. Barang siapa yang salat ya, yang salatnya tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya ya, tidak membaca apa? Ummul Quran gitu ya, Ummul Quran ya. Maksudnya surat Al-Fatihah. Fahiya khidaj, maka salatnya pincang ya, khidaj atau tadi apa? Kurang, tidak lengkap ya. Atau dalam riwayat yang lain, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran ya. Atau dengan lafaz yang lainnya di hadis yang lain, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Quran gitu ya. Dan juga ada keterangan dalam hadis yang lain Ummul Quran, kata Nabi SAW ya, ini hadis Abu Hurairah, Ummul Quran hiya sab'ul mathani wal Quranul azim ya. Jadi Ummul Quran, induknya Al-Quran itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung ya. Alladzi utitu apa namanya, As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ya, yang Nabi SAW ya diberi kepadanya surat ini yang tidak diberi kepada nabi-nabi selainnya ya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'am minal mathani. Jadi ini didukung oleh ya Al-Qur'an di dalam surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani ya, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim dan Al-Qur'an azim. Nah, ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri, apa itu sab'ul mathani wal Qur'an azim. Beliau menafsirkan ya 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung itu adalah Al-Fatihah ya, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, Ubay bin Ka'ab, dan hadis Abu Hurairah ya. Atau Al-Mathani di sini wallahu a'lam dinamakan Al-Mathani karena Allah Subhanahu wa taala ya, karena surat Al-Fatihah ini di dalamnya terdapat pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadapnya.
wa li'annaha ya tuthanna fi kulli shalah, karena surat Al-Fatihah ini diulang-ulang di setiap salat, bal fi kulli rak'ah, bahkan di setiap rakaatnya, ya. Dan alasan yang lainnya, wa huwa mathani tathanna fihi al-mawa'idh wal qisas wal akhbar wal hikam wal ahkam. Dan alasan lainnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengecualikan surat Al-Fatihah ini untuk umat ini sebagai pengkhususan, ya, di antara umat-umat yang lainnya, ya, sebagaimana yang ada dalam hadis Ubay bin Ka'ab, ya, walladzi nafsi biyadihi ma nazala fit Taurati wala fil Zaburi wala fil Injil wala fil Qur'ani mithluha. Demi Allah, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak pernah turun, ya, atau belum pernah, ya, turun baik itu di kitab Taurat, kitab Zabur maupun kitab Injil, ya, dan Al-Quran yang semisal dengan surat Al-Fatihah ini. Baik, oleh karena itu, ya, karena ya, ini juga alasan yang dikemukakan oleh para ulama, ya, karena surat Al-Fatihah ini mengandung makna Al-Quran, ya, makna global, mulai dari tauhid, hukum, ya, al-jaza, pembalasan, ya, perjalanan Bani Adam, ya, makanya dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan kita semua kalau ditanya apa sih surat yang paling agung, maka jawabannya adalah surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran, bahkan surat yang paling utama. Ya. Wa hadhihi surah laha mumayyizat tatamayyazu biha an ghairiha. Ya, tentu surat ini memiliki, ya, kelebihan, keutamaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lainnya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kami sampaikan tadi di awal, annaha ruknun fis salawat. Ini adalah rukun salat, ya. Salat yang itu adalah rukun Islam yang paling utama setelah syahadatain. Makanya tidak sah tadi, ya, salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan di antara keutamaan lainnya selain, ya, Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung, paling utama, ya, paling istimewa di antara surat-surat Al-Quran. Dia ada juga rukun salat. Di antara keistimewaannya apa? Annaha ruqyah. Ya, surat Al-Fatihah ini adalah ruqyah. Ya. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Ruqyah. Ruqyah ini kalau bahasa kita apa, Pak? Jampi, ya, jampi. Makanya ada ruqyah yang syar'i dan ada ruqyah yang syirki, gitu, ya. Jadi jampi-jampi, suwuk, gitu, ya. Kalau bahasa kita apa? Suwuk, ya. Jadi, ya, tentu ini membaca Al-Fatihah ini, ya, digunakan sebagai jampi atau suwuk tadi, ya, ruqyah, ya, itu sudah menjadi bahasa serapan kita, ya, ruqyah. Nah, ini akan apa istilahnya? Manjur, gitu, ya. Mujarrab, ya. Ya. Jadi tidak, kalau apa nih, surah Al-Fatihah ini tidak asal dibaca, gitu, ya. Tidak asal dibacakan kepada seorang pasien atau seorang yang sakit, ya.
Nah, di sini idza quri'a biha 'alal marid syufiya biidznillah. Ya, kalau dibacakan surat Al-Fatihah ini kepada orang yang menderita sakit, ya, maka dia akan disembuhkan dengan izin Allah. Dia akan sembuh dengan izin Allah. Ya. Dan tentu ya membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang sakit, baik itu sakit fisik ya. Terlebih lagi sakit rohani gitu ya. Kalau ada penyakit ya, kita jangan berbicara orang lain dulu ya, tapi diri kita gitu ya. Kita merasa sakit di salah satu anggota tubuh kita, entah di dada kita, di perut kita, atau di kepala kita ya. Ini ya ada tuntunannya. Kita bacakan surat Al-Fatihah ini sebagai ruqyah. Ya. Tadi tidak hanya psikis atau rohani, tapi fisik juga. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada orang yang ada sahabat yang membacakan kepada satu kepala suku ya, yang terkena sengatan kemudian akhirnya sembuh itu, beliau mengatakan apa? Wa may yudrika annaha ruqyah. Ya, tahukah kamu bahwa yang kamu baca itu adalah ruqyah. Ya. Wa may yudrihi annaha ruqyah. Ya, dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id, wa may yudrihi. Tahukah dia bahwa sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya. Baik. Masih banyak lagi ya di antara keutamaan surat Al-Fatihah. Dan yang patut untuk kita pahami dari sini ya. Kenapa kita harus menjadikan surat Al-Fatihah ini sebagai ruqyah, wasilah ya untuk kesembuhan kita ya. Kita jadikan sebagai ruqyah dan kita tidak asal membacanya. Membacanya pun harus sesuai dengan tuntutan. Dibarengi dengan keyakinan yang benar. Ya, tidak ada unsur syirik di dalamnya. Makanya penting hal ini untuk disampaikan ya, karena sebagian orang hari ini menjadikan surat ini ya dibacakan sebagai sarana ruqyah ya, atau bahkan ya dibaca berulang kali, sekian kali gitu ya. Ya, ini dijadikan semacam sarana ya, atau dijadikan sebuah kegiatan yang ini tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berangkat tadi dari dijadikan ruqyah ya. Kemudian surat ini dibaca dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa momen ya, dalam beberapa keadaan yang itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus ya berhati-hati. Ya. Ini mungkin merupakan kesalahan yang tidak disadari oleh sebagian kita. Baik. Saya lewati ya. Karena sekali lagi kalau ini kita jadikan sebagai ibadah, maka tidak cukup hanya ikhlas saja. Ya, kita membaca Al-Fatihah ini tidak cukup yang penting ikhlas, tetapi juga harus ada unsur mutabaahnya. Ya, karena ibadah itu dibangun ya berdasarkan tauqifi, ya, bukan ijtihadi. Maka di sini harus ada unsur ittiba'nya di dalamnya. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini di kitab ini tidak dibahas ya apa itu
ta'awudznya, karena itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Ya. Sepakat ya para ulama, itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Tetapi itu adalah ya ucapan kita yang kita diperintahkan untuk mengucapkannya setiap kali kita hendak membaca Al-Qur'an. Ya. Dan lafaznya tidak hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang masyhur ya, tapi juga bisa ditambahi maupun dikurangi. A'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasyaiton. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kita mulai dari ini ayat yang pertama ya. Ya. Menurut riwayat yang menjadikan basmalah ini adalah ayat yang pertama. Ya. Dan kalau kita membaca awalan surat ya dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka sebenarnya apa yang kita inginkan jemaah? Basmalah itu di dalam bacaan Al-Qur'an lafaznya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lafaz lain. Ya, tidak bisa dikurangi bismillah gitu. Seperti mungkin kalau kita mau makan kan mengucapkan basmalah ya atau tasmiyah bismillah. Kalau basmalah di sini ya kita membaca basmalah ya di dalam Al-Qur'an ya, entah itu di awal surat atau di tengah surat, karena boleh juga kita membaca basmalah di tengah surat. Ya, bukan tidak boleh ya. Kita diberikan pilihan untuk membacanya atau tidak. Ya, tentu yang lebih utama sebagaimana yang kita bahas di kajian tajwid, yang lebih utama apa? Menyesuaikan dengan konteks ayatnya. Apalagi kalau kita ingin menyambung ya. Ya. Nah, tatkala kita membaca bismillahi ya, apa yang kita inginkan di situ ya. Di luar bacaan Al-Qur'an, contohnya kalau kita mau makan kita membaca bismillah, mau minum kita membaca bismillah, termasuk keluar rumah kita juga baca bismillah, sampai masuk ke ya toilet juga kita baca bismillah. Ini namanya tasmiyah. Sejatinya apa yang kita inginkan dari ucapan basmalah tersebut jemaah? Ya, kalau kita makan ya, bismillah, saya makan itu ya. Di situ ada unsur apa yang disebut dengan tabarruk. Ya. Tabarruk. Dan ini ya, bab tersendiri di dalam kajian ilmu tauhid ya. Tabarruk. Sejatinya yang kita inginkan di situ apa? Keberkahan, ngalap berkah ya. Jadi sebenarnya tabarrukan ya, itu selalu ada di dalam setiap kegiatan seorang muslim. Caranya bagaimana? Mengucapkan basmalah. Ini faedah ya, pelajaran dari ayat yang pertama ya dari surat Al-Fatihah ini, bismillahirrahmanirrahim. Agar dengan ucapan basmalah tadi, dengan mengucapkan dengan nama Allah tadi, dengan nama Allah yang kita ucapkan ini apa? Akan mendatangkan barakah. Ya. Terlebih lagi ya, kalau di luar bacaan Al-Qur'an kita membaca basmalah, apalagi pada saat kita membaca Al-Qur'an. Ya. Tentu ini adalah kitab yang penuh barakah. Kalau di luar bacaan Al-Qur'an kita membaca basmalahnya cukup dengan apa? Bismillah ya. Cukup, sudah cukup. Walaupun tidak disebutkan ya perbuatan kita ya, yang dengannya kita membaca basmalah ini ya, mau bismillah ya, saya makan gitu ya, dengan menyebut nama Allah saya makan gitu ya, atau saya minum, atau saya keluar rumah ya. Dengan cukup mengatakan bismillah
itu sudah cukup ya kita disebut mengucapkan basmalah. Ya, karena memang di sini kalau dalam kajian bahasa Arabnya ya, menurut kaidah bahasa Arabnya ini ada fi'il muqaddar. Jadi ada kata kerja yang disembunyikan. Ya. Jadi faedah yang pertama adalah at-tabarruk. Ya. Apa artinya tabarruk tadi, Pak? Ya, ngalap berkah gitu ya, atau mencari keberkahan dengan mendahulukan nama Allah. Ya. Jadi segala sesuatunya kita mulai dengan menyebut nama Allah ya. Ya. Dalam melakukan setiap aktivitas yang dijalani oleh seorang muslim. Nah, kemudian dengan nama Allah ini, bismillah ini juga ya sebagai hasr ya. Apa artinya? Pembatasan ya. Karena amil yang diakhirkan itu ya memberikan faedah al-hasr. Artinya ya seperti kita mengatakan la akulu bismi ahadin mutabarrikan bihi wa musta'inan bihi illa bismillah. Ya, aku ini tidak makan dengan nama seseorang untuk mencari keberkahan, untuk meminta pertolongan ini kecuali hanya dengan nama Allah. Jadi ada istilah kata apa? Hanya nama Allah saja. Itu semata, hanya dengan nama Allah semata. Makanya di sini dalam susunannya itu didahulukan nama Allah ini untuk pembatasan ya, bahwa memang ya tidak layak ya nama selain Allah yang dapat kita gunakan untuk memulai ya pekerjaan atau mulai apa tadi apa untuk melakukan aktivitas ini. Seperti halnya kalau umpamanya seseorang menyembelih ya, menyembelih ya. Seperti di Idul Adha kemarin ya, menyembelih. Itu kita ya mengucapkan nama Allah. Karena kalau tidak mengucapkan nama Allah, bagaimana nasib sembelihannya? Ya, ibadahnya bagaimana? Ibadah dzabahnya tadi, ibadah menyembelihnya bagaimana? Ya, akan bermasalah. Makanya di sini Nabi SAW bersabda, wa man kana lam yadhbah falyadhbah bismillah. Ya. Sembelihlah dengan nama Allah, atau dalam riwayat yang lain alasmillah ya, di atas nama Allah. Ya. Kalau ini Allah sebutkan aktivitasnya secara khusus. Apa tadi? Menyembelih kurban atau menyembelih hewan. Ya. Kemudian di dalam basmalah ya, basmalah di dalam Al-Qur'an ini di sini itu ada lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Yang ini merupakan ya sifat ya yang disematkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Lafaz Allah atau nama Allah ya sebagai Rabb alam semesta itu tidak ada sesuatu pun yang namanya Allah ya. Makanya kemudian Ar-Rahmanir Rahim ya mengikutinya. Dzur rahmatil wasi'ah, Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang begitu luas ya, rahmat yang luas. Makanya di sini kalau bentuk katanya adalah wazannya adalah fa'lan yang menunjukkan akan keluasan ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim asal katanya sama, Pak, rahmat ya. Dan rahmat sendiri sudah menjadi apa? Bahasa serapan kita ya. Rahmat. Semoga Allah merahmatimu. Artinya apa? Semoga Allah mengasihimu atau menyayangimu. Namun di sini Ar-Rahim ay al-muwassilu lirrahmati man yasha'u min ibadihi. Ya. Rahmat Allah yang begitu luas ini
itu ada yang Allah berikan secara khusus kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Makanya di sini wazannya fa'il, ya, ar-rahim, yang menunjukkan apa? Ya, kata, ya, asal kata rahmah tersebut, ya. Fahuna rahmatun hiya sifatuhu. Jadi rahmat itu adalah sifat Allah. Yang menunjukkan Ar-Rahman, ya, itu kalau secara sifatnya, kalau rahmat itu sebagai, ya, perbuatannya, wa rahmatun hiya fi'luhu, kalau itu adalah perbuatannya, yakni mengasihi atau menyayangi, isalur rahmah ilal marhum, ya, mengasihi orang yang disayangi, ya, maka ini lafaznya apa? Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini merupakan dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan zat-Nya. Dan sifat rahmat ini, ya, disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyifati dirinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi rahmat itu adalah sifat yang Allah tetapkan atas dirinya, ya, kasih sayang yang hakiki, ya. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala, ya, merahmati hambanya, ya, mengasihi, ya, menyayangi hamba-hambanya. Maknanya apa jamaah? Ya, Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas, ya, dan begitu agung, dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya melimpahkan rahmatnya yang sempurna, ya, yang sempurna itu hanya kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan yang mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak, yaitu rahmat yang akan mengantarkan mereka, ya, menuju kepada as-sa'adah al-haqiqiyah, as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Adapun orang yang tidak bertakwa dan tidak mengikuti ajaran nabinya, maka dia akan terhalangi untuk mendapatkan rahmat yang sempurna ini. Wallahu a'lam. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Demikian, ya, satu ayat saja dulu, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, apa yang kita kaji di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.